Baik, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 6 Semarang yang alhamdulillah sudah hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan terus banyak keberkahan yang didapatkan. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pagi hari ini sangat istimewa pembicaranya, jauh dari Denmark sana datang ke SMA Negeri 6 Semarang untuk memberikan pencerahan, atau mengingatkan kita akan sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran, ya, diabadikan di sana. Apa itu? Yakni beberapa yang Allah janjikan untuk hambanya. Apa saja itu nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Karnawan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali Babin Roh pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi dapat membuka pintu hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa menerima berbagai informasi yang tentunya bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak Karnawan terkait 4 janji Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa saja nanti akan disampaikan. Kepada Pak Karnawan kami persilahkan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum ceramah dimulai, ini ada sedikit kata dari saya, bahwa bukan berarti kalau di depan ini memberi ceramah berarti paling pintar, paling alim, paling segalanya. Sebetulnya tidak. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini, sehingga merupakan hal yang langka karena saya tidak pernah tampil di depan umum. Yang berikutnya, disclaimer, kalau ini terjadi kesalahan apa, itu hanya kesalahan saya, sedang kebenaran dan kepastian hanya ada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, ilari arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha musyrikun.
walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam pagi hari ini kesempatan yang baik akan saya sampaikan 4 janji Allah di dalam Al-Quran. 4 janji Allah dalam Al-Quran. Yang nama janji adalah sesuatu kesanggupan yang akan dipenuhi di hari hanya. Jadi janji adalah kesanggupan, sesuatu yang akan dilaksanakan. Kalau janji manusia boleh jadi itu adalah suatu PHP. Tapi kalau janji Allah itu adalah pasti akan dilaksanakan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sungguh beda sekali antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah, karena sifat-sifatnya berbeda sekali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana wujud Allah, bagaimana ya misalnya ya nanti di dalam surga akan ketemu dengan Allah. Baik, untuk menyingkat waktu, janji yang pertama Allah adalah di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istasana rabbukum la in syakartum la ayidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, begitulah muslimin muslimat, teman-teman semua. Jadi tidak ada beratnya kita tuh bersyukur. Tidak ada beratnya kita menambah kesyukuran tiap harinya. Karena apapun yang terjadi setiap hari itu adalah bentuk anugerah Gusti Allah kepada umatnya. Maka harus kita sikapi dengan bersyukur. Jika bersyukur, akan ditambah nikmatnya kepada kita. Dalam hal ini, maka dalam kehidupan sehari-hari, realitanya dalam kehidupan, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh membantah. Contohnya bagaimana? Misalnya, kalau hari hujan, hari panas, itu sebenarnya semua itu adalah anugerah. Tidak ada yang sia-sia kejadian di dunia ini. Jangan sampai kita mengumpat-umpat kejadian di dunia yang terjadi, misalkan hujan. Begitu hujan ya. Kalau dibalik misalnya, apakah kamu bisa menciptakan iklim? Apakah kalian bisa menciptakan suatu hujan, menciptakan kering? Tidak bisa. Jadi sebagai muslim yang taat, kita harus selalu bersyukur ya. Bahkan sekarang ini sering di masyarakat tuh
mengatakan apa ya, cuaca buruk ya. Memangnya kalian bisa menciptakan cuaca yang bagus atau gimana terus? Tidak ada kesetimbangan alam ya. Ya, nggak bisa kita mengatakan itu buruk itu apa? Itu adalah sudah sunatullah, sudah balance ya, keseimbangan alam ya. Maka mulai sekarang berhenti ya, dalam tanda kutip mengucap kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Sekarang saja misalnya begini, di Gurun Sahara itu terkena kering kerontang. Ya, Gurun Sahara terkena kering kerontang. 50 tahun yang lalu itu kering kerontang. Tapi saat ini adalah terjadi banjir bandang di Gurun Sahara. Ya, itu mungkin karena kalau hujan di lain yang biasa terjadi hujan, itu umat manusia malah menghujat Allah ya, hujan meneh seperti itu. Makanya hujannya dipindah ke Gurun sama Allah. Yang lain kekeringan. Baik itu saudara-saudaraku semua, semuslim, seiman, seagama, itu adalah janji Allah yang pertama ya. Jadi tidak ada kata kita untuk mengeluhkan kejadian pada Allah. Baik, selanjutnya adalah janji Allah yang kedua, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruni asyarkum waskuru lil wala takfurun. Artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi inti dari ayat ini adalah sering-seringlah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-seringlah kita berzikir. Jadi jika kita ingat pada Allah, Allah akan lebih dekat lagi. Sebaliknya, kalau kita menjauh, itu Allah juga akan menjauh. Ya, menjauhnya bagaimana? Ya dibiarin, cueki sama Allah. Sengsara Bapak dibiarin, nggak dikasih petunjuk, nggak dikasih pertolongan. Pasti nggak enak kalau dicuekin sama Allah. Itu ada lagunya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah, dan seterusnya. Semuanya itu ada lagunya. Yang pertama tadi bersyukur tadi ada lagunya. Ya betul Mbak Indah. Jadi Al-Quran itu kandungannya luar biasa. Di dalam lagunya laris, itu berkah dari Al-Quran. Jadi siapa yang lidahnya, mulutnya itu basah karena menyebut-nyebut nama Allah dan tentunya Rasulullah juga, yaitu pasti akan membawa berkah. Tapi kalau umpatan dan sebagainya yang kurang bagus, itu menambah kesialan.
Saya yakin kalau saudara-saudaraku di sini selalu berpikir menyebut nama Allah. Terlihat dari wajah-wajahnya cerah, ya, sukses, ya, tenteram. Ya. Nggak ada yang ngumpat-ngumpat tuh, nggak ada sini. Mungkin ada di negeri Konoha sana ada sini. Ya. Jadi kunci untuk kita diperhatikan Allah yaitu kita harus mengingat-ingat Allah sebagai hamba yang tentunya taat. Next. Baik, udah dua janji. Yang pertama kalau bersyukur ditambah, yang kedua kalau mengingat akan lebih diperhatikan. Yang ketiga janji Allah terdapat di dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati syakuluna jahannama lagirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Baik saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah. Yang ketiga janji Allah adalah untuk kita disuruh untuk berdoa pada Allah. Dalam keadaan apapun, ya, keadaan suka ataupun duka selalu berdoa pada Allah. Nanti akan dikabulkan. Dan untuk dikabulkannya itu pasti menunggu saat yang tepat, ya. Menunggu kita pantas dulu. Ya, kita memantaskan diri agar doa kita terkabulkan. Kalau belum pantas ya mungkin Allah masih menunda, bukan menolak tapi menunda. Barangkali saudara-saudaraku semua di ruang ini keinginannya atau doanya pasti beda-beda sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang jelas Allah itu senang sekali kalau kita minta, kita berdoa. Beda dengan sifat manusia. Kalau kita minta-minta, nanti malah dipecoi, disui. Ya. Ngapain loh? Kalau Allah pasti mendekatlah. Nanti akan dikabulkan. Allah begitu. Beda dengan sifat manusia. Kalau dimintai, dia apa itu malah risih. Ya. Karena beda sifat ya manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Janji Allah yang keempat, yang terakhir, yaitu dalam Quran surat Anfal ayat 33 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana Allahi liyu'adzibahum wa antum fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun, yang artinya tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau umat Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi walaupun dosanya setinggi gunung, sebesar lautan,
Insya Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Jika kita sering berdoa, pasti akan dikabulkan, akan diampuni segala dosa-dosanya. Selama kita masih menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berdoa untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita itu adalah suatu keharusan, kewajaran untuk menghapus dosa-dosa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sebagai Nabi dan junjungan kita, suri tauladan kita, dan kita selalu bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat itu juga akan membantu kita nanti di dalam padang mahsyar yang nanti akan menentukan kita ke surga atau neraka. Juga ini bacaan Al-Quran juga sangat penting sekali, juga akan bisa menolong kita nantinya. Mungkin ceramah kita waktunya sudah tidak diperpanjang lagi. Akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Karnawan terkait janji, ya, terkait janji yang sudah diukir, diabadikan di dalam Al-Quran. Dari apa yang disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo, masih ada waktu 5 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Agung, ya jadi. Tidak ada? Oh ada, ini dari Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Terima kasih. Luar biasa Ustaz Karnawan, sambutannya sambil sulit. Ustaz disambut dengan sulitan baru kali ini. Luar biasa. Saya mau menanyakan untuk janji yang keempat tadi Pak Karnawan di surat Al-Anfal ayat 32 nih. Tapi di Al-Anfal ayat 32 itu artinya Allah sekali-kali tidak akan mengajar mereka selama engkau itu Nabi Muhammad yang di tafsir di sini, di terjemah di sini. Selama engkau